Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktar Hamadani, NIM 2403010113. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu berjudul Respon Duplik Nadiem Jaksa Tegaskan Jalankan Arahan Presiden Tahap Harus Sesuai Hukum. Sumber media yang saya dapat dari Kompas.com, tanggal publikasi 23 Juni 2026. Topik utama ini yaitu membahas tentang persidangan kasus perdagangan kerombok dan perdebatan mengenai ketaatan pada hukum versus ketaatan pada arahan Presiden dalam proyek digitalis pendidikan. Baik, pertama-tama kita akan membahaskan analisis ideologi nilai. Nilai yang ingin dibangun oleh teks sumber hukum menenangkan bahwa prosedur hukum atau norma koordinat hukum berada di atas instruksi politik atau amanah pemimpin. Baik, ada juga akuntabilitas penjabat, menunjukkan adanya proses pengawasan terhadap kebijaksanaan publik agar tidak berlindung dari balik nama jabatan pimpinan. Baik, materi yang kedua saya akan jabarkan tentang analisis ideologi atau keberpihakan. Pihak kata yang menunjukkan keberpihakan yaitu penggunaan kata tegas. Untuk JPU mengesankan otoritas hukum yang kuat dan tidak goyah. Yang kedua ada kata berlindung. Bersirat dalam narasi ketika Nadiem membawa amanah Presiden, mengenaskan adanya upaya penghindaran tanggung jawab. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda kutip pada kata amanah, menunjukkan keraguan atau sikap kritis media terhadap klaim tersebut. Terus ada materi analisis ideologi asumsi terhadap asumsi prasangka bahwa ada konflik antara kebijak teknokratis digitalisasi dengan kepatuhan administratif. Program yang bersifat mandat Presiden seringkali beresiko mengabaikan prosedur pengadaan yang formal. Terus, pengalaman di bidang teknologi tidak secara otomatis membebaskan seseorang dari kewajiban yang mengikuti aturan hukum pengadaan barang atau jasa. Yaitu saya akan menjelaskan materi tentang analisis relasi kekuasaan aktor dominan. Jaksa penuntut umum atau JPU ditempatkan sebagai aktor yang menentukan kebenaran hukum dalam teks ini. Sedangkan ruang berbicara JPU diberikan ruang untuk memberikan justifikasi hukum, sementara Nadiem Makarim diberikan ruang untuk memberikan pembelaan atau duplik. Terus analisis relasi kekuasaan pihak yang tidak diberi ruang yaitu pihak teknis di lapangan atau vendor atau ASN pelaksanaan tidak diberikan suara, padahal mereka yang menjalankan operasional di lapangan. Yang kedua adalah kelompok diuntungkan atau dirugikan. Diuntungkan citra lembaga hukum atau kejaksaan, dirugikan citra kebijaksanaan digitalisasi pendidikan dan mantan menteri terkait. Ada juga materi pendapat objektivitas dan dampak. Objektivitas adalah teks cenderung objek dengan menyajikan dua sisi atau jaksa dan pembelaan Nadiem, namun pilihan diksi tetap memberi kesan tendensius. Dampaknya yaitu membentuk persepsi publik bahwa digitalis pendidikan yang megah memiliki sisi gelap dalam hal perdagangan yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap inovasi digital pemerintah. Ada juga pendapat atau media isu. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu ini, yaitu menghindari penggunaan diksi yang menghakimi sebelum ada keputusan ikhrah atau tetap
mengedepankan asas praduga terhadap bersalah. Yang kedua adalah memberikan konteks mengenai manfaat digitalis itu sendiri, agar publik tidak hanya melihat dari sisi korupsi saja, melainkan juga dari sisi kebutuhan pendidikan masa depan.